Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Amalia dari kelas Biologi B dengan NIM 200602110100. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah Islam di Eropa. Proses awal masuknya peradaban Islam di Eropa, pada awalnya Islam masuk ke Eropa melalui beberapa cara. Dalam berbagai literatur, terungkap bahwa proses masuknya Islam ke dunia barat melalui 4 jalur, yaitu yang pertama ada Andalusia, Spanyol, yang kedua ada Sisilia, yang ketiga ada kedatangan orang-orang salib ke timur Islam, yang keempat ada jalur perniagaan antara timur dan barat. Andalusia, Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia, ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik, sedangkan Musa sebagai pengirim pasukan. Sementara Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol, karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata, yaitu sebanyak 12.000 pasukan dan berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 92 atau 711 Masehi. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz tahun 99 atau 717 Masehi. Dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari pembebasan kaum muslimin dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi. Hal ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Yang kedua ada Sisilia. Penaklukan pertama pada tahun 652 Masehi. Saat itu kota Siracusa dimasuki dan kekuasaannya tenggelam saat itu juga. Pada tahun 831 Masehi, kota Palermo dikuasai umat Islam. Penaklukan daerah Italia berlangsung hingga abad ke-9, yaitu pada tahun 871 Masehi. Saat kota Bari direbut kembali oleh pasukan Kristen dan menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Muslim atas Italia dan Eropa Tengah. Munculnya bangsa Norman yang dipimpin oleh Roger pada tahun 1060 Masehi hingga tahun 1091 Masehi. Telah berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Islam dan Bizantium di Sisilia dan mengadopsi peradaban Islam dan kekuasaan mereka, baik dalam bidang sastra, seni, industri, dan bidang-bidang lain. Dengan demikian, kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia secara perlahan menjadi jalur masuk ke Eropa Barat, meskipun Eropa Barat telah menjalin hubungan dengan Imperium Bizantium, tetapi penduduknya lebih banyak mengambil alih kebudayaan orang-orang Arab ketimbang budaya Bizantium. Yang ketiga yaitu kedatangan orang-orang salib ke timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, invasi tersebut memunculkan reaksi gerakan Perang Salib pada abad ke-11. Selama Perang Salib ini telah mengakibatkan terjadinya tukar-menukar pengaruh budaya di antara mereka, atau lebih tepatnya penerimaan orang-orang Eropa atas corak-corak kebudayaan Islam. Selanjutnya, orang-orang salib menetap di timur Islam dalam waktu yang cukup lama sejak abad 5-7, yaitu abad ke-12 sampai ke-17 Masehi. Karenanya, terjadi hubungan yang intensif dengan seluruh peradaban Islam yang mengagumkan mereka. Walaupun peperangan terus terjadi antara mereka dan kaum muslimin, akan tetapi para cendekiawan mereka tidak menutup diri untuk mengambil seluruh peradaban Islam yang disaksikannya. Yang keempat adalah jalur perniagaan antara timur dan barat. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa
Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun. Mesir telah membantu kemajuan peradaban di Eropa. Adapun kota-kota di Eropa seperti Pisa, Genova, Venice, Napoli, Firenze memiliki hubungan dagang dengan Mesir. Kota-kota inilah yang kemudian membangkitkan Eropa atau yang dikenal dengan Renaissance serta menjadi cikal bakal peradaban modern di Eropa. Pengaruh peradaban Islam di Eropa mencakup dua hal, yaitu intelektual dan kemegahkan fisik. Intelektual diantaranya ada filsafat, sains, musik dan kesenian, bahasa dan sastra, dan bidang kesehatan. Dalam bidang intelektual, yang pertama yaitu filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi, selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu al-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Yang kedua, dalam bidang sains. Abbas bin Fatma termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Yang ketiga ada musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Ziriab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Ziriab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun perempuan, dan juga kepada budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Yang keempat ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Haruf, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Ali al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. Yang kelima yaitu bidang kesehatan. Pada akhir abad ke-7 Masehi, Khalid bin Yazid, cucu pertama dari Khalifah Bani Umayyah, merupakan yang pertama dalam sejarah kekhalifahan umat Islam yang belajar ilmu kesehatan kepada John, seorang ahli bahasa dari Alexandria. Dan beliau juga belajar kimia kepada Marinos dari Yunani. Ahad ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Cordova sebagai salah satu pusat aktivis medis telah melahirkan beberapa ilmuwan terkemuka. Di antara ilmuwan yang telah banyak jasanya terhadap perkembangan ilmu medis Islam ialah Ibnu Rusyid yang telah menghasilkan karya besar, kitab Al-Kulliyat fi Al-Tib tentang filsafat ilmu kedokteran, suatu kitab referensi yang dipakai selama berabad-abad di Eropa. Di bidang obat-obatan dikenal nama-nama sebagai Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Ghafiqi dengan karyanya Al-Adawiyah Al-Mufradat, uraian tentang berbagai macam obat. Selanjutnya ada kemegahan fisik. Masjid Cordoba yang dibangun pada masa Abdul Ar-Rahman Al-Dakhlili. Perpustakaan dan tempat ibadah, pembangunan irigasi yang baik, memacu produksi yang baik pula sehingga mereka dapat membangun kebun tebu, kapas, padi, jeruk, anggur, dan sebagainya. Kemudian ada kemajuan ekonomi. Spanyol mampu membangun beberapa kota yang megah dan mempunyai banyak bangunan monumental. Kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di Eropa. Kemajuan. Pertama, Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhlili, Abdul Rahman Al-Wasid, dan Abdul Al-Kahman Al-Nasir. Yang kedua, toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Untuk orang Kristen, sebagaimana juga orang-orang Yahudi, disediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing.
Yang ketiga, ada perpecahan politik pada masa Muluk al-Tawaif, dan sesudahnya tidak menyebabkan kemunduran peradaban. Masa itu bahkan merupakan puncak kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan Spanyol Islam. Selanjutnya ada kemunduran. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya, dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para muhaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi, setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun pada para muhaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Selanjutnya ada kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Mulk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella, di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu mendukung kebangkitan Kristen di sana. Kesimpulannya adalah, peradaban Islam masuk di Eropa dengan 4 cara, yaitu saluran peradaban Islam yang mempengaruhi Eropa melalui Spanyol, Sisilia, Perang Salib, maupun pertukaran perniagaan. Akan tetapi, saluran yang terpenting dalam hal ini adalah Spanyol Islam. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Barat menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan politik, sosial, ekonomi, maupun peradaban antar negara. Pengaruh peradaban Islam di Eropa meliputi kemajuan ilmu dalam bidang filsafat, sains, musik dan kesenian, bahasa dan sastra, serta dalam bidang kesehatan. Ada juga bentuk kemegahan bangunan diantaranya Masjid Cordoba, sistem irigasi, perpustakaan, dan istana tempat ibadah. Kemajuan peradaban Islam pada masa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, sehingga mampu menyatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, keberhasilan politik, toleransi yang kuat, perpecahan politik yang menyebabkan puncak kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan kemunduran peradaban Islam pada masa itu disebabkan karena adanya konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem pemilihan kekuasaan, dan keterpencilan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di Eropa pada masa itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.